Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifuddin Kapabi dari Prodi IATA akan mempresentasikan tentang hadis dalam segi kuantitas dan kualitas untuk memenuhi tugas matkul studi hadis. Terima kasih. Akan saya mulai. Yang pertama yaitu hadis mutawatir dalam segi kuantitas dan kualitas. Hadis mutawatir menurut bahasa ialah mutatabi yang berarti beriringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hasil hadis anggapan panca indera dan diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Syarat-syarat dan pembagian hadis mutawatir. Yang pertama, syarat-syarat hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan untuk mengenai itu. Hadis yang diriwayatkan itu mengenai Nabi Muhammad SAW yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti sikap dan perbuatan beliau yang dapat dilihat atau sabdanya yang dapat didengar. Syarat yang kedua yaitu perawinya mencapai jumlah yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Jumlah minimal ada yang menetapkan 10 orang rawi, 20, 40, dan bahkan ada yang menetapkan minimal 70 rawi. Lanjut, syarat yang ketiga, jumlah perawi pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal. Bila suatu hadis telah memenuhi 3 syarat di atas, maka tergolong hadis mutawatir dan benar berasal dari Nabi Muhammad. Para rawi hadis mutawatir tidak harus memenuhi sahih dan hasan, melainkan yang menjadi ukuran adalah segi kualitasnya dan secara rasional mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Lanjut, hadis masyhur. Hadis masyhur secara etimologi berarti tersebar dan tersiar atau populer. Adapun pengertian asyurah dalam kaitannya dengan hadis masyhur menurut istilah ahli hadis, yaitu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang berbunyi al-hadisu masyhuru ma lahu turukun mahsuratun bi aksara min isna walam yablu hadda tawatur. Kata-kata lahu turuku mahsurah mengecualikan hadis mutawatir, karena hadis mutawatir itu tidak dibatasi dengan jumlah sanad tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya, hadis aziz. Asal kata istilah ini menurut bahasa berarti kuat.
Pengertian lain mengenai hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Contoh hadis aziz. La ya'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhoni dari Anas, dan Al-Bukhari meriwayatkan melalui jalan lain dari Abu Hurairah. Hadis ini dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sa'id. Dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Dan dari masing-masing rawi terakhir ini diriwayatkan oleh jemaah. Lanjut, hadis yang ketiga, hadis gharib. Gharib merupakan menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengasingkan diri, atau orang yang jauh dari sanak keluarga. Menurut istilah muhaddisin, yang dimaksud dengan hadis gharib adalah wahuama yang fardu biriwayatihi rawin wahid, yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis yang demikian dinamai gharib karena ia seperti orang asing yang menyendiri dan tidak ada sanak keluarga di sisinya, atau karena hadis tersebut jauh dari tingkat masyhur, terlebih dari tingkat mustawatir, terlebih lagi tingkat mutawatir. Contoh hadis gharib: hadis yang tentang niat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an saat di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu hanyalah tergantung kepada niat, dan setiap orang hanyalah mendapat balasan sesuai apa yang dia niati. Maka siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Selanjutnya, hadis sahih. Sahih menurut bahasa adalah lawan dari sakit.
adalah makna hakiki. Ini adalah makna hakiki pada jasmani. Sedangkan dalam penggunaannya pada hadis dan makna-makna yang lain, ia adalah makna yang majazi. Sahih menurut istilah ilmu hadis ialah suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna atau dobit, serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya, dan tidak ada ilat yang erat. Definisi di atas mengandung 5 sifat yang harus dimiliki oleh satu hadis agar dapat dikategorikan hadis sahih, yaitu yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, keadilan para perawi. Yang ketiga, kedobitan para perawinya. Yang keempat, tidak rancu atau matanya bersifat syadz. Yang kelima, tidak ada cacat. Dan selanjutnya hadis hasan. Al-hadisul hasan huwal hadisu alladhi ittasala sanaduhu binakli adli khafan dobito min syadz wala mu'al. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan, daya hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat. Menurut bahasa, hadis hasan merupakan sifat musyabbahah dari kata al-husn yang berarti al-jamal atau bagus. Sedangkan menurut istilah, para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai hadis hasan, karena melihat bahwa hadis hasan itu di tengah-tengah hadis sahih dan hadis dhaif. Ditambah lagi, sebagian ulama mendefinisikannya dengan mencakup salah satu dari 2 kategori tersebut. Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad. Ia berkata, Yahya bin Sa'id meriwayatkan hadis kepada kami, dan Bahz bin Hakim ia mengatakan, meriwayatkan hadis kepadaku bapakku dari kakekku. Katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya, lalu kepada siapa? Rasulullah menjawab, lalu kepada ibumu. Aku bertanya, lalu kepada siapa? Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kerabat terdekat, dan selanjutnya. Sanad hadis ini tersambung, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat padanya, karena baik dalam rangkaian sanadnya maupun dalam matanya tidak terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayatnya. Dan selanjutnya hadis dhaif. Definisi yang paling baik untuk hadis dhaif adalah sebagai berikut. Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau yang dapat diterima. Hadis yang di dalamnya tidak terdapat ciri kesahihan dan
hasanannya, di dalamnya terdapat riwayat pendusta atau tertuduh dusta, banyak membuat kekeliruan, suka pelupa, suka maksiat dan fasik, banyak angan-angan, menyalahi periwayat kepercayaan, periwayatnya tidak dikenal, penganut bid'ah dan tidak baik hafalannya. Kesimpulan, sebagai akhir pembahasan ini, di samping itu hadis juga memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan kuantitas dan kualitas, banyaknya jumlah perawi atau orang yang meriwayatkan suatu hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir, hadis. Berdasarkan kualitas hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.